Hai, saya Rani Sebastian. Pada beberapa video berikutnya, saya akan menunjukkan development proses sebuah website dinamis. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat fungsi login dan logout. Nah, sekarang kita baru mulai persiapan lagi untuk development private access website. Jadi ada dua agenda. Yang pertama, kita akan memisahkan antara header, dan footer dari sebuah halaman. Kemudian yang kedua, kita nanti akan membuat site menu. Jadi menu yang ada di dalam private access website. Pertama kita akan buat common file. Jadi kalau kemarin di public access website kita tidak memisahkan header, foot, dan footer karena websitenya hanya berisi satu halaman saja. Tetapi untuk private access website di sini halamannya ada banyak. Ada halaman entitas biodata, halaman entitas skills, experience, dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali. Di sini kita akan memisahkan file-file yang relatif sama. Jadi komponen-komponen yang sama kita letakkan ke dalam common folder di sini. Kemudian itu akan diimport atau diincludekan ke masing-masing halaman. Seperti itu. Oke, ini kemarin kita sudah bisa login. Oke, ini halaman indeksnya, dashboardnya. Oke, di sini dia masih menggunakan index.html. Jadi kemarin di submit login, kita redirectnya masih ke index.html. Nah, di sini, jadi ide dari tahap yang pertama ini adalah kita akan pisahkan bagian atas di sini, bagian samping, dan bagian bawah footer copyright ini. Itu kita akan pisahkan ke file-file common, ke folder common. Kemudian konten yang di tengah ini itu nanti yang akan diisi halaman-halaman yang digunakan untuk setiap komponen website. Jadi ini saya minimize lagi. Oke. Pertama kita akan buat dulu. Jadi saya biasanya akan pisahkan ke dalam 4 file. Head.php, header.php, foot.php, footer.php. Oke. Nah, head.php kita sekarang akan buka. Nah, kita akan buka starter.html. Oke, starter.html. Nah, di sini ini start awalnya yang biasa dilakukan kalau kita pakai admin LTE. Nah, di sini kita akan memisahkan head. Head itu dari sini sampai sini. Biasanya saya seperti itu. Jadi isinya adalah doctype, kemudian sampai title dan kawan-kawannya, sampai CSS dan JavaScript yang utama di atas. Kemudian sebelum head tutup, saya kopikan ke bagian yang head. Kemudian bagian ini itu saya hanya akan isikan karena di sini kita tidak memisahkan navigasi, jadi navigasinya juga ada di sini. Saya akan ambil sampai tulisan starter page di sini. Sampai starter page di sini. Oke, jadi mulai dari head ini sampai starter page. Oke, di sini. Di sini saya akan ambil sampai content wrapper. Saya akan letakkan di header.
kemudian dirapikan strukturnya, tabulasinya, kemudian untuk foot hanya tutup ini saja. Sedangkan kalau yang footer itu adalah script sampai, jadi kalau kita lihat sidebar konten. Sampai konten wrapper. Kemudian untuk yang header ada yang kelewat kurang sedikit. Konten wrapper. Oke. Konten wrapper di sini saya hapus yang ini. Kemudian di footer, sampai di sini. Jadi nanti konten wrapper dia akan ada di setiap body. Oke, sudah semua rapi. Kemudian untuk starter saya close dulu. Nah, di sini kita akan coba buat new file adalah index.php. Jadi kita include once head.php, header.php, kemudian kita copy, footer, seperti ini. Nah, kemudian tadi starter kita juga masih membutuhkannya untuk content wrapper. Jadi kita ambil content wrapper sampai ke content wrapper di sini. Nah, seperti ini. Nah, idenya kan kayak gini. Jadi head dan header. Jadi untuk head itu kan sampai link, sampai CSS dan JavaScript yang diletakkan di bagian atas. Sedangkan kalau yang header itu kan dimulai ketika nih. Ya, jadi head tutup. Nah, karena ini dimulai dari head tutup, kadang kan kita masih membutuhkan style yang hanya digunakan pada halaman tersebut, style custom. Nah, kita bisa saja lakukan ini. H1 color red, misal seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini idenya adalah kalau masih ada style-style yang custom untuk halaman tersebut, kita bisa letakkan antara head dan header. Sama juga di foot. Jadi kadang kan script juga diletakkan di foot dan di bagian bawah supaya tidak mengganggu performa waktu loading. Nah, kadang ada script-script yang kita bisa letakkan di bawah. Nah, kita bisa letakkan di antara foot dan footer. Idenya sama seperti tadi. Oke, karena di sini kita ambil beserta content wrapper, di bagian headers perlu disesuaikan sedikit. Yang ini kita hapus. Kemudian di bagian footer, yang footer
itu ini kita hapus. Jadi div untuk content wrapper nanti diletakkan di dalam sini, di masing-masing konten. Oke, kita akan coba index.php. Index.php. Oke, masih muncul error. Oh, oke. Karena di sini kan kita letakkan di common. Yes, sesuai ya. Oke. Nah, jangan lupa di submit login.php kita akan ganti menjadi index.php. Kemudian ini juga index.php. Selesai. Jadi setelah login kita akan dibawa ke sini. Ceritanya dashboard. Dashboard page. Nah, udah berubah ya? Sesuai. Kemudian kita mulai lihat komponen apa saja yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini kita nggak butuhkan. Jadi kita bisa hapus. Hapus tombol ini beserta title-nya. Oke. Tombol itu ada di saat ini. Kemudian tombolnya ini ada di nav item. Jadi kalau kita perhatikan di bagian right navbar ini kita akan hapus gini. Kemudian search form-nya juga kita hapus. Kita belum membutuhkannya. Nav item kita biarkan dulu aja. Oke. Seperti ini. Jadi kalau di refresh, home, kontak, kemudian yang sebelah kanannya hilang. Ya. Tidak ada error juga. Jadi diperhatikan kalau kita pakai template, ketika menghapus kita harus perhatikan hapus sampai di mana. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba muncul error di sini, itu repot nyarinya kalau udah terlalu jauh. Jadi jangan sampai muncul error di sini karena nanti nyarinya repot memperbaikinya. Nih bagian ini admin LTE 3 kita biarkan dulu. Kemudian di sini kita akan tampilkan PHP echo $_session. Sessionnya apa? User. Kita akan ambil yang username. Sepertinya. Oh. Nah, karena di sini ini muncul error ya. Jadi karena di sini kita akan gunakan session, kita butuh session start. Kalau session start biasanya diletakkan di atas. Bagian paling atas dari halaman ini itu sebenarnya bukan di indeks ini. Jadi kalau kalian letakkan di sini pun bisa. Session start. Itu bisa. Tetapi berarti setiap halaman kalian akan session start terus. Kalau saya nyaraninnya di bagian head. Oke, seperti ini. PHP session start. Jadi kalau dilihat muncul. Foto saat ini kita belum membutuhkan, diamin dulu aja. Nah, kemudian struktur halamannya. Nah, untuk struktur halamannya, di sini idenya adalah, ini saya close dulu. Idenya adalah satu entitas itu nanti akan memiliki 2 buah halaman. Jadi list of entities sama form. Formnya nanti digunakan untuk tambah dan untuk update. Kecuali biodata ya. Jadi kalau biodata kan digunakan untuk parameter-parameter yang hanya bisa diupdate dari halaman tersebut, dari website tersebut, website yang kita buat. Nah, entitas yang lain itu pasti akan memiliki 2 halaman. Gitu. Nah, misalkan di sini. Oke. Kita akan buat contoh menunya seperti apa. Starter page.
Ya. Misalkan kita akan ambil param biodata. Kemudian di sini ubah param biodata. Kemudian yang bawah kita tidak butuhkan karena biodata hanya satu. Kemudian untuk yang simple link, yang ini sebenarnya nanti kalian, yang ini ya, simple link ini sebenarnya nanti kita bisa gunakan untuk ubah password misalkan. Kalau tidak mau di sebelah kanan, di sebelah kanan atas kan biasanya. Tapi kalau untuk tema admin LTE mungkin kita bisa tambahkan di sini. Ubah password. Kita belum sesuaikan favicon-nya ya. Nanti it's okay. Ini saya pindah ke atas. Jadi masuk pertama kali kita akan masuknya ke dashboard halaman ini. Kemudian yang berikutnya, yang ini kita hapus dulu. Kemudian entitas berikutnya skills. Sembari mungkin kita buka ya. Sembari kita buka. Sekalian kita ingat lagi entitasnya apa saja. Skills. Daftar skills. Maaf, ini kurang bagus ya. Jadi kadang bikin label itu agak sulit karena kita jadi orang Indonesia kan juga terbiasa ada bahasa Inggrisnya sedikit lebih mudah. Entity, skills, entitas, kemampuan, rasanya aneh. Kemudian di sini daftar. Oke, kita pakai bahasa Inggris saja ya. List of skill. Since wah, jadi form param biodata. Kemudian yang kedua, services. Oh, sorry, ini kelewatan satu. Form skills. Services. Kita akan lihat. Jadi idenya seperti ini. Jadi param biodata, service. Oke. Kemudian yang selanjutnya experiences. Galleries. Testimonials.
Kemudian yang terakhir socials. Lihat hasilnya seperti ini. Oke, kita bisa rapikan font awesome-nya di sini, icon-iconnya di sini kita bisa rapikan. Oke, kita lihat. Untuk dashboard, kita akan gunakan, sebenarnya ini lebih cocok untuk dashboard ya. Ini kita ambil. Lihat iconnya lebih tepat. Badge-nya kita nggak butuhkan. Oh, sorry. Badge ini nanti kita bisa gunakan di bagian kontak. Kita bisa gunakan pada bagian kontak. Kontak. Atau testimonial baru. Nah, ini toh. Ada new. Kemudian testimonials. Ada testimonials baru. Misalnya seperti itu. Kemudian icon yang selanjutnya adalah biodata. Untuk icon sebenarnya kita bisa akses ke. Jadi di sini kita menggunakan font awesome. Jadi kalau FAS, tachometer. Nah, itu kita bisa cari daftarnya di font awesome. Untuk icon, sementara kita akan gunakan icon apa adanya dulu aja lah ya. Kita tidak akan atur terlalu banyak. Karena fokusnya bukan di benerin iconnya ini. Di video kali ini kita masih belum perbaiki icon-iconnya. FAB, Facebook, misal. Kita hanya akan gunakan yang Facebook misalkan. Dan kalau kita lihat ini udah jadi iconnya Facebook. Nah, ini kan Facebook. Nah, kita bisa cari icon-icon yang kita mau tuh di fontawesome.com. Karena kita untuk admin LTE di sini kita menggunakan font awesome versi 5. Admin LTE 3, font awesome versi 5. Kayak gitu, ini contohnya ya. Kita tidak akan banyak membahas ini. Jadi font awesome kita tidak akan fokus ke benerin icon di sini. Mungkin yang saya perlu bahas adalah ini. Jadi template-template website itu sudah bisa buka tutup seperti ini. Jadi sudah ada JavaScript-nya. Sudah ada style yang untuk mempercantik seperti itu. Nah, kita bisa lakukan inspect. Kemudian ketika kita klik, kita bisa amati apa yang berubah menggunakan Web Developer Tools. Nah, kita harus pahami ini. Kenapa? Karena mungkin kalau kita lihat di sini, di bagian ini, itu kan kebuka semua. Kita mau lihat menu aja, kita harus scroll down. Betul ya? Nah, sedangkan kita bisa aja dari awal kita sudah tutup. Kalau saya amati ini, ketika saya inspect, kemudian ini ada menu open. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa hapus. Ya, menu open. Menu opennya hilang. Menu open. Seperti itu. Nah, ini kita bisa hapus. Supaya menunya tertutup. Tidak terbuka. Di setiap style mungkin penamaannya bisa berbeda. Tapi di admin LTE seperti dia menggunakan kelas menu open. Di template yang lain itu mungkin berbeda. Jadi kita harus analisa. Save. Oke, misalkan seperti ini. Nah, untuk menu sendiri terkadang kita harus generate menunya secara dinamis.
Jadi kalau kita perhatikan di database kita bagian user, itu saya sudah siapkan akses group. Sebenarnya akses group di sini nanti akan saya gunakan untuk menjelaskan menu yang di-generate secara dinamis. Misal kita memiliki level admin. Level admin dia bisa akses semuanya. Sedangkan untuk level moderator, dia hanya bisa testimonials dan kontak. Misalkan seperti itu. Kemudian untuk content manager, itu hanya galleries, blog, experience, service, entity, para biodata. Sedangkan dia tidak bisa mengakses testimonials. Misalkan seperti itu. Contoh ini nanti saya akan bahas pada video berikutnya. Setelah fungsi utamanya selesai. Oke, sampai tahap ini kita sudah membuat halaman ini secara dinamis, walaupun isinya masih belum sesuai dashboard, tetapi di sini masih contoh-contoh seperti ini. Oke, kita akan hapus dulu dashboardnya, card title. Dia di sini menggunakan konsepnya adalah card. Kan ini satu persatu. Oke. Oh, sorry. Sementara seperti ini dulu. Jadi untuk dashboard, ini saya akan komen dulu. Kita akan isi dashboardnya pada beberapa video berikutnya. Sampai di sini halamannya sudah dinamis. Ini dashboard. Nah, step terakhir yang penting lagi pada video kali ini itu adalah masalah akses. Jadi kalau kita perhatikan di halaman di bagian head.php, di sini kita belum melakukan pengecekan apapun, kita cuma session start aja. Padahal seharusnya kan kita ketika submit logout.php, ketika kita sudah logout pada fungsi logout yang sebelumnya, ini kan berarti kita posisinya sudah keluar dari sistem. Kalau kita sudah keluar dari sistem, berarti kita harusnya tidak bisa mengakses index.php. Benar ya? Nah, di sini kita akan tambahkan pengecekan. Nah, pengecekan itu biasanya kan dilakukan di awal. Setelah kita session start, kita cek dulu. Orang ini berhak nggak sih masuk ke halaman ini? Dia berhak nggak sih masuk ke dashboard page? Kalau tidak, berarti kan kita harus redirect ke halaman login. Seperti itu. Oke. Kita bisa ambil contoh dari, nah di sini kita bisa tambahkan, kita ambil dari submit login. Kita ambil contohnya ini. Kita enter, oke, kita paste. If not is set atau dia sama dengan null, dia redirect ke login.php. Kita tes. Submit out.php. Oke, dia posisi sudah logout. Kemudian kita coba akses index.php. Dikembalikan seperti itu. Nah, pada video kali ini kita sudah buat preparationnya. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.